di dalam hati mulai. Selesai. Ini cek dulu ya untuk daftar hadirnya. Ada siapa yang tidak hadir? Ada Bu Lisa. Siapa Lisa? Kenapa Lisa? Sakit ya, sakit. Siapa lagi? Rohman Wijir. Rohman Wijir. Ada lagi tidak? Randi apa? Siapa? Randi. Kenapa apa? Tidak ada kabar ya? Sedang sakit. Lekas sehat. Kemudian kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Sebentar. Silakan posisinya untuk berdiri ya. 1, 2, 3. Cerita itu biasanya unsurnya apa saja? Cerita, tema, alur, latar, sudut pandang, amanat, apa lagi? Ada lagi? Gaya bahasa. Nah, kemudian di teks sejarah berarti berkaitannya dengan hubungan-hubungan yang bersifat fakta. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang teks editorial. Ya, nah di teks editorial ini kita akan belajar yaitu mengungkapkan tentang hal-hal yang fakta. Ibu ingin bertanya, apa tentang kalimat fakta? Ada yang masih ingat tentang kalimat fakta? Fakta itu apa? Iya, silakan Atra. Jadi fakta itu yang sebenarnya terjadi, kenyataan. Memang Iya, yang itu. sebenarnya terjadi, kenyataan. Untuk yang lainnya, fakta ada? Silakan Lutfi. Jadi kalimat yang berisikan bahwa opini yang bisa ditimbulkan itu dari sebuah faktanya itu dulu. Opini. Sekarang ibu tanya lagi, kalau opini itu apa? Iya, silakan. Merupakan pendapat. Ada lagi yang lain ingin mengungkapkan? Iya, silakan. Opini adalah sebuah pendapat yang bisa timbul karena adanya suatu fakta, ide atau gagasan yang. Iya, bagus ya. Nah, itu berupa fakta dan opini. Sekarang kita perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang teks editorial. Nah, di teks editorial ini yaitu kalian harus mampu mengidentifikasi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap isu dalam teks editorial. Nah, di dalam teks editorial ini ada yang namanya kalimat fakta dan opini. Kemudian, tujuan pembelajarannya, peserta didik ini diharapkan mampu menunjukkan informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan, kemudian menunjukkan kalimat fakta disertai bukti, serta menunjukkan kalimat opini disertai bukti. Ya, ini. Kita lanjutkan lagi. KKM-nya kita lihat. Nah, KKM-nya yaitu 70. Ya, nah jadi mudah-mudahan kita belajar setelah kalian mengalami proses pembelajaran hingga akhir evaluasi, mudah-mudahan tidak ada yang di bawah KKM ya 70. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok ya. Kita akan silakan untuk berkumpul 5-5 ya. Nanti dibagikan. Silakan. Kita perhatikan lagi ya. Nah, ini nanti langkah-langkahnya yang harus kalian tahu itu yaitu yang pertama kalian mencari. Nah, tadi Ibu menggambarkan atau pertama yang tadi sebelum slide ini Ibu memberikan paragraf. Nah, nanti paragrafnya ada di LKPD ini. Nah, di LKPD ini, nah kalian harus menentukan apa? Kalian tulis dulu pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Nah, di pertanyaannya yang ingin kalian ketahui. Kemudian nanti identifikasi
LKPD-nya? Ada? Nah, di LKPD ini, nah lihat, ada gambarnya ya. Nah ini lihat gambar ini, gambarnya gambar apa ini? Oh, ini gambar